Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, hari ini kita ada di pertemuan ke-7 ya, yang berarti ini pertemuan terakhir sebelum UTS. Nah, hari ini kita tidak ada materi, tapi kita hanya akan ada nanti kuis ketiga dan review materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan pekan lalu. Nah, sebelum nanti kalau misal jadi sistemnya saya membebaskan kalian untuk bertanya apa saja yang masih dibingungkan untuk persiapan UTS gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada, nanti mungkin kita bisa runut satu persatu dari materi di pertemuan pertama. Sebelumnya silakan bertanya bagi yang ingin bertanya. Pak. Ya, silakan. Ini kan mau akses ke lama e-learning ini kan saya lama bentar Pak loadingnya Pak, nggak bisa masuk gitu Pak. Iya, kalau misalkan nggak, kan tadi sudah ada yang tanya juga ya, jadi e-learning, SIUP, semua yang berkaitan dengan server kampus hari ini sedang tidak bagus, pekan ini mungkin ya. Jadi untuk pengumpulan kuis hari ini di upload, saya sudah sediakan folder, bisa dicek masing-masing, folder namanya kuis 3. Masih ada yang dibingungkan, Apriko? Ya sudah Pak, udah ada foldernya. Ya. Masih Pak. Ya, Zulfikar. Pak, izin bertanya tentang ujiannya itu. Untuk UTS maksudnya. Misalnya nanti UTS itu kita ada membuat kode blocks gitu nggak, Pak? Misalnya buat kode blocksnya itu dalam bentuk tulisan nanti, Pak? Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Kalaupun ada, ya, di situ nanti mungkin akan dituliskan dari kami tim dosen akan dituliskan perintah supaya Anda membuat kodenya di kode blocks, kemudian kodenya salin ke lembar jawaban. Karena kan pengerjaannya online ya, jadi tinggal copy paste ke Microsoft Word. Begitu. Pak, berarti UTS-nya melalui ketikan Pak ya, bukan tulisan tangan Pak ya? Iya. Kalau saya kurang tahu sistem UTS yang kemarin bagaimana. Cuman kalau yang angkatan-angkatan 2019-2018 gimana yang UTS kemarin? Tertulis Pak. Tulis tangan? Iya. Ya. Seperti matkul lainnya gitu, tulis tangan. Oke. Nanti saya akan konfirmasi lagi, yang jelas nanti akan saya sampaikan sebelum UTS ya. Tapi kalaupun misalkan ada membuat kode, saya rasa mungkin akan kesulitan untuk menyalin kodenya dengan tulisan tangan ya, karena akan memakan waktu lebih lama ya. Mungkin hanya cukup kita bikinnya di digital aja. Cuman saya belum tahu, nanti tergantung kesepakatan dengan dosen pengampu yang lain. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, sepertinya sudah tidak akan ada yang masuk lagi ya. Sudah siap dimulai kuisnya? Sudah siap ya?
Nah, saya share soal kuisnya ya. Seperti biasa, seperti pekan lalu, sekarang siapkan dulu file CPP-nya. Jangan lupa yang disiapkan file CPP-nya, bukan file project ya. Nanti yang disimpan, yang dikumpulkan juga file CPP-nya, bukan project-nya. Kalau sudah siap, tolong kabari saya ya. Ada yang ditanyakan dari sini? Pak, tadi saya kurang dengar Pak soalnya terputus-putus. Yang dikumpulkan tadi file CPP-nya aja ya Pak? Iya, betul. Kodenya saja ya. Oke Pak. Kalau kuis 2 kemarin ada beberapa yang melakukan kesalahan saat mengunggah jawabannya, yang diunggah malah project. Jadi itu nanti kodenya tidak terbaca. Sebentar. Saya kasih tahu ini deh, Saya kasih tahu caranya. Oke. Code block saya bisa dilihat ya? Iya bisa Pak. Nah, sekarang bagi yang masih belum paham maksud saya, sekarang silakan pencet ini, tanda ini, new file yang paling kiri. Terus pilih empty file. Sudah semuanya? Bentar Pak. Sudah, Pak. Saya. Sudah? Sudah Pak. Kalau sudah, sekarang pilih save file. Kemudian menyimpannya dengan nama quiz. Gimana tadi? Quiz Kuis 3. Kuis 3 Ya. nih. Quiz 3 tanpa spasi ya, kemudian underscore NIM-nya ya. .cpp, jangan lupa ditulis .cpp di situ. Sudah? Sudah Pak. Oke, kalau sudah, sekarang sudah siap dengan soal kuisnya sekarang? Semuanya? Pak, maaf belum Pak. Sampai saya minta waktu sampai 13.20 boleh Pak? Boleh, masih ini komputernya. Iya, ini lagi proses sih. Oke Maaf ya, Pak ya. ditunggu. Nggak apa-apa. Supaya adil ya semuanya. Sambil menunggu, ada yang mau ditanyakan tidak? Saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Cara pengirimannya gimana Pak? Saya kurang paham Pak. Cara pengirimannya, di sini saya tulis ya. Kalau kalian bisa akses e-learning, saya prefer di-upload ke e-learning. Tapi kemungkinan besar tidak bisa. Jadi, kalau tidak bisa, silakan di-upload ke Microsoft Teams. Ada di tab Files, kemudian ada folder Quiz 3. Ini saya tunjukkan sekalian ya. Di Microsoft Teams,
awal kalian akan buka ini ya, general. Kemudian di atas ini ada tab files. Tab files ini diklik. Ya. Kalau sudah di situ bisa dilihat ada foldernya. Apa namanya? Quiz 3. Dibuka quiz 3. Nanti tinggal di drag filenya ke situ, dibawa ditarik ke sini atau pencet upload file, kemudian pilih filenya. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Makasih, Pak. Egis dan Himawan, komputernya sudah siap atau belum? Saya alhamdulillah udah bisa, Pak. Oke, Egis gimana? Saya udah, Pak. Tapi Sudah. Mistimnya belum kebuka kalau di laptop saya, Pak. Ya sudah, itu apa namanya? MS Teams-nya nanti kalau misalkan nggak bisa kan tinggal kodenya ya gimana caranya lah bisa diupload ke MS Teams ya. Semuanya sudah siap ya? Baik. Sekarang saya tunjuk, jadi waktu pengerjaannya 20 menit untuk kuis kali ini. Saya agak lebihkan 5 menit supaya kalian ada waktu untuk berpikir lebih banyak. Harapan saya tidak ada lagi yang copy paste dari jawaban temannya. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Waktunya 20 menit, soalnya ini. Sudah kelihatan semua soalnya? Belum, Pak. Sudah, Pak. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit ke depan untuk bertanya tentang soalnya, tapi ya, hanya untuk bertanya tentang soalnya saja kalau ada yang masih dibingungkan. Pak, ini pakai if else atau Pak? Switch, Pak. Terserah. Boleh pakai if else, boleh pakai switch. Tergantung tergantung kebutuhannya ya. Ya, tadi ada yang mau tanya lagi. Itu yang 15.000 untuk non-member ya, Pak? Iya. Jadi kalau misalkan kalian biasa belanja online kan biasanya sekarang suka ada diskon berapa persen dengan maksimal cashback dengan maksimal diskon sebesar berapa ribu gitu ya. Nah, di sini sama. Jadi diskonnya sebesar 10%. Maksimum diskonnya kalau misalkan dia non-member 15.000. Kalau dia member 25.000. Jadi misalkan total pembelanjaannya ada 200.000, tapi dia non-member, kira-kira diskonnya berapa? Pak, ini jadi untuk menghasilkan total itu kita mengkalikan dulu ya, Pak, harga barang kali jumlah barang. Jadi barangnya cuma satu gitu, Pak. Ya, itu silakan tapi jumlahnya dipikirkan sendiri. 15.000 Pak maksimal kalau non member tetap, Pak.
Iya, betul. Jadi intinya begitu ya. Jadi kemarin di kuis yang kedua banyak kesalahan di penghitungan diskon ini. Kalau untuk penghitungan totalnya itu saya serahkan ke kalian sendiri algoritmanya mau seperti apa. Jadi diskon untuk non-member lebih besar, Pak. Duh, diskon untuk member maksimalnya 25.000 ya. Mungkin kalimatnya ini. Apakah sudah jelas? Iya, Pak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan tutup mikrofon saya dan tidak ada pertanyaan sampai, maksudnya kalaupun ada yang bertanya tidak akan saya jawab sampai menit 40 ya, sampai 13.40 atau 15 menit lagi. Di situ sudah ada petunjuknya, inputnya kira-kira apa saja, outputnya kira-kira apa saja. Jadi saya kira sudah cukup jelas. Bisa saya tutup ya mikrofon saya.
Pak. Maaf, Pak. Jawab lah, jawab.
Ya, waktu pengerjaannya sudah selesai ya. Saya kasih kesempatan untuk upload file 5 menit ke depan. Oke. Gimana soal kuisnya? Ada yang kesulitan dengan soal kuisnya? Sepertinya tidak ada, berarti soal kuisnya masih mudah ya. Nah, halo, apakah dengar semuanya? Iya, Pak. Iya. Nah, untuk soal UTS, yang saya bisa pastikan hanya satu, yaitu tingkat kesulitan di soal UTS pasti lebih tinggi daripada tingkat kesulitan di soal-soal kuis. Itu saja yang pasti ya. Untuk yang tidak pasti, itu ada berapa soal, kemudian materinya diambil dari pertemuan yang mana, itu nanti kalian akan temui ketika kalian menerima soal UTS. Nah, untuk soal UTS ini, soalnya adalah, tipe soalnya adalah esai. Jadi tidak ada pilihan ganda, dan kalian harus menjelaskan jawaban sejelas-jelasnya. Kalau bisa singkat, padat, dan jelas, jauh lebih baik. Nah, sekarang apakah semuanya sudah mengunggah jawaban kuisnya? Belum, Pak. Belum, Pak. Yang belum berapa orang? Oh, ini saya lihat masih baru 5 orang. Iya, Pak, belum, Pak. Pak, sulit, Pak. Apa? Belum, Pak. Waktunya kurang, Pak. Waktunya Listing kurang. saya masih loading juga, Pak. Kalau waktunya kurang, nanti di UTS saya khawatir akan lebih kurang lagi jadinya. Ya. Kalau dengan soal kuis ini masih kurang, berarti mungkin masih kurang latihan. Jadi silakan banyak-banyak latihan ya. Masih ada waktu sampai Kamis depan. Oke, ada yang mau ditanyakan dari materi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6? Silakan kalau ada. Pak, Iya, ya Rizky silakan. buat kuis tadi nggak dibahas gitu, Pak? Ya nanti saya bahas setelah 2 menit lagi ya. Jadi saya tunggu sudah upload 2 menit lagi. Saya download semua filenya, baru kita bahas. Baik, Pak. Ya, jadi setelah filenya saya download, berarti yang upload setelah itu nggak akan saya koreksi ya.
Maaf Pak, tiba-tiba laptop saya not responding sebentar Pak. Iya. Pak, boleh minta waktunya nggak Pak? Soalnya saya mau pindahin ini ke HP dulu Pak. Iya, silakan. Nggak lama kan, paling 1 menit selesai kan. Sambil menunggu yang upload jawaban, ada nggak yang mau bertanya soal pertemuan dari pertemuan pertama sampai sekarang? UTS-nya bikin program juga, Pak. UTS-nya, jadi untuk UTS bisa jadi ada untuk bikin program, bisa jadi tidak. Yang pasti ada untuk bikin algoritma. Oke, sekarang pertanyaan saya begini. Kalau misalkan di dalam soal perintahnya adalah untuk menelusuri algoritma, apa yang dilakukan? Tracing, Pak. Iya, tracing. Jadi seperti apa? Programnya algoritmanya itu di tracing, Pak, dimasukkan inputnya, Pak. Iya, untuk melakukan tracing membuat apa? Tabel, Pak. Membuat tabel, betul. Nah, kalau misalkan sekarang di soalnya perintahnya adalah untuk menerjemahkan. Kira-kira contoh soalnya akan seperti apa? Untuk menerjemahkan. Menerjemahkan kemana dulu, Pak? Kan ke flowchart atau ke C++ gitu, Pak. Jadi misalkan contoh soalnya seperti ini. Betul sekali ya, Ahmad ya. Iya, Pak. Jadi misalkan soalnya seperti ini. Saya berikan di soal adalah misalkan algoritma dalam bentuk pseudocode, terjemahkan ke dalam flowchart. Maka apa yang harus dilakukan? Jadi kita menerjemahkan pseudocode itu misal disuruh ke C++, berarti kita rubah ke C++, Pak, gitu, Pak. Ya. Oke, sekarang untuk yang lainnya ya. Selain Ahmad atau Aziz ini panggilannya? Aziz, Pak. Aziz. Ya, selain Aziz ya. Kalau misalkan perintahnya adalah untuk menerjemahkan algoritma dalam bentuk pseudocode menjadi flowchart. Maka apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan? Yang lain ada yang bisa bantu saya menjawab?
Siapa ya? Ermando, ada Ermando? Ermando hadir tidak? Ermando Jordanio Sinulinga. Oke, Ermando tidak hadir ya. Sebentar, saya mau coret dulu dari kehadiran. Oke, Pak, iya. mohon maaf Pak, saya Adistiar. Iya, silakan Adistiar. Saya kan tadi laptopnya ngeblank Pak. Nah, saya nulis. Udah hampir setengahnya Pak. Habis itu laptopnya bener lagi Pak, baru bener sekarang. Gimana Pak? Ya, dikumpulkan seadanya saja. Dikumpulkan yang kertas juga nggak apa-apa Pak? Iya, silahkan. Di MS Team ya Pak yang ngumpulin ya Pak? Iya. Oke, Alif Rahman Sondra, bisa bantu jawab pertanyaan saya tadi? Hadir Pak. Tadi pertanyaannya cara mengubah pseudocode. Misalkan, jadi saya ulangi ya. Misalkan perintah di soal UTS, misalkan perintahnya adalah untuk menerjemahkan suatu algoritma dalam bentuk pseudocode menjadi flowchart. Maka apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan? Yang harus dilakukan itu membuat flowchart-nya dulu, Pak. Iya. Terus yang mana input, yang mana output-nya, Pak. Iya. Terus kita sambil tracing, Pak. Apa yang tidak boleh dilakukan kira-kira? Kalau perintahnya menerjemahkan. Pak masih bisa ngirim kan, Pak? Ya, silakan. Yang ngirim masih baru 42. Ya. Ini saya cat yang pasti ada waktu pengiriman, jadi untuk yang mengirim terlambat lebih dari 5 menit nilai maksimumnya berkurang ya. Terlambat lebih dari 5 menit. Iya. Ini kan sekarang sudah lewat hampir 15 menit ya. Ya, saya hanya akan mengurangi nilai maksimumnya saja. Oke, Alif, tadi lanjutkan. Ya, Pak. Mungkin yang nggak boleh dilakukan diubah alurnya, urutannya. Iya, Pak. betul sekali. Mengubah. Bener, betul Pak. Sekali. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga menebak jawaban ya. Jadi kalau soalnya perintahnya adalah untuk menerjemahkan, maka hanya cukup menerjemahkan saja, tidak boleh mengubah apapun dari algoritma yang diberikan ya. Tidak boleh mengubah artinya apa? Tidak boleh menambah proses, tidak boleh mengurangi proses. Benar-benar harus seperti kita ketika melakukan proses menerjemahkan suatu kalimat
Ya. Kalau kita mau menerjemahkan suatu kalimat dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, misalkan, ya kita benar-benar terjemahkan sesuai dengan kalimat yang diberikan, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Begitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan di soal perintahnya adalah buat algoritma dari permasalahan yang diberikan, maka apa yang harus dikerjakan? Ya, Ahmad Wicaksono Herlambang. Tadi pertanyaan saya apa? Nggak kedengeran Pak tadi Pak. Lagi upload itunya file Pak. Oke. Sekarang kalau misalkan di soal UTS, soal yang diberikan adalah buat algoritma. Maka apa yang harus dilakukan? Ngebuat kode C++ ya Pak. Boleh tidak menggunakan pseudocode atau flowchart? Boleh. Ya, jadi kalau tidak diminta secara khusus membuat algoritma dalam struktur tertentu, maka kalian bebas menggunakan flowchart ataupun pseudocode ataupun C++. Ya. Nah, untuk algoritma ini, sekali lagi saya ingatkan, untuk algoritma setiap orang cara berpikirnya berbeda-beda, ya, belum tentu sama, ya. Jadi kami tim dosen dan tim yang mengoreksi akan dengan sangat mudah untuk mendeteksi siapapun yang melakukan kecurangan, terutama di bagian membuat algoritma. Kalau misalkan ditemukan kecurangan, seperti yang terjadi pada kuis 2 kemarin, nilainya akan langsung 0. Ya. Tapi untuk UTS nanti selain itu akan ada melalui proses sidang kode etik. Semuanya sudah upload jawaban belum? Sampai sekarang masih baru 49. Bentar Pak, ini lagi ngirim Pak. Pak, maaf Iya. Pak. Bentar lagi proses Pak. Pak mau tanya Pak. Iya, silakan. Kalau di tulisannya di line message-nya tuh tulisannya can open output file, kenapa ya Pak? Lagi mau di build and run Pak. Cannot process output file. Berarti waktu proses build-nya ada error. Ada error atau tidak ketika build kodenya? Tapi nggak ada yang error gitu Pak, cuma ada errornya ketulisnya sih one di return one exit status Pak. Gimana? Return one exit status tulisannya gitu Pak. Oke, ini untuk jawaban kuis ya. Dikumpulkan seadanya saja. Untuk kuis dikumpulkan seadanya saja. Saya harap secepatnya. Ya, ini sudah terlambat 20 menit ya. Baru Pak, setelah ini kita bahas. Ya, silakan. Saya mau upload ulang, soalnya tadi lupa pakai titik koma, nggak apa-apa Pak? Nggak usah diupload ulang.
Kalau Oke, diupload ulang, nilainya akan berkurang lagi karena terhitung keterlambatannya. Ketika UTS tidak akan ada waktu untuk upload ulang, jadi silakan nanti ketika ujian UTS maupun UAS tidak akan ada waktu untuk upload ulang. Jadi silakan anggap kuis-kuis ataupun tugas-tugas yang diberikan itu sebagai latihan persiapan untuk UTS ataupun UAS. Pak, sistem UTS-nya kayak kalkulus nggak Pak? Nggak bisa ngulang soalnya Pak? Bentar. Kalau tidak salah untuk UTS kali ini akan buka buku ya, open book. Dan karena esai mungkin soal akan langsung diberikan semuanya, jadi mungkin boleh untuk melihat ke belakang. Ya, untuk tentang ketentuan UTS-nya akan seperti apa, akan saya berikan yang pasti sebelum jadwal UTS. Ya, ini kami masih menunggu hasil review soal UTS-nya dulu. Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan Adistiar. Untuk yang ngirim gambar itu pakai PDF atau gambarnya aja Pak? Oke, untuk yang mengirim gambar untuk kuis ya? Iya Pak. Gambarnya aja nggak apa-apa. Biar nggak lama-lama, kalau harus convert lagi nanti kelamaan. Baik. Oke, sambil menunggu, pertemuan pertama kita membahas apa? Berpikir komputasi, Pak. Pak. Iya, silakan. Alif. Pak. Atau siapa? Aidil, ya silakan. Saya boleh upload ulang, Pak. Karena? Ininya error. Tadi dari kumpul, pas dibuka lagi loh kok kosong gitu loh, Pak. Ya silakan kalau masih kosong. Oke, Pak. Tapi nilainya akan dikurangi ya karena sesuai dengan keterlambatannya. Oke, Pak. Oke, Pak. Ini saya sudah kasih waktu panjang, tapi kok masih banyak yang belum mengumpulkan ya? Mungkin karena e-learningnya lagi down, Pak. Kan boleh lewat MS Team, jadi tidak ada alasan untuk tidak upload. Memang agak sulit sih Pak, soalnya. Ya, makanya segera dikumpulkan. Kita bahas bareng-bareng. Iya Pak, maaf Pak, lagi kumpulin Pak, sebentar Pak. Oke, kita lanjut tadi ya. Pertemuan pertama kita bahas tentang berpikir komputasi, isinya apa? Jenis-jenis komputer, Pak. Sejarah komputer, Pak. Sejarah komputer, Pak. Sejarah komputer. Klasifikasi komputer, Pak. Sejarah algoritma, Pak. Data dan informasi, Pak. Iya. Nah, sejarah komputer, kira-kira ada yang bisa menjelaskan singkat? Tentang sejarah komputer? Boleh lihat buku, Pak? Boleh. Ini boleh lihat. Saya, Pak. Boleh. Singkat aja. Silakan Yuda. Komputer berasal dari kata compute yang artinya menghitung. Kemudian berkembangnya abakus yang digunakan oleh bangsa Babilonia dan Cina
selama ribuan tahun lalu berkembang dengan sangat cepat hingga menjadi komputer. Pada masa itu banyak, ini kayaknya nggak perlu ya Pak ya? Ya mungkin perlu untuk soal UTS ya. Kan kita tidak. Pada masa itu banyak negara maju berlomba-lomba untuk meningkatkan kemampuan teknologi untuk memenangkan peperangan, karena selain berperang menggunakan senjata, tetapi juga membutuhkan pikir statis. Oleh karena itu komputer yang dapat kita lihat sekarang berkembang dengan sangat cepat atau pesat. Oke. Perkembangannya sangat cepat ini dikarenakan perkembangan dari teknologinya pada masa awal. Teknologi cukup sampai di situ dulu. Teknologi komputer, perkembangannya seperti apa? Oke, pertanyaan saya ganti. Apa yang membuat proses komputer sekarang bisa secepat ini? Karena ada teknologi apa di situ? Microcontroller, Pak. Yakin microcontroller? Integrate circuit silicon, Pak. Ya, karena ada IC ya. Iya, Pak. Aldi ya. Ya. Apa keunggulannya IC dibanding pendahulu-pendahulunya? Karena IC. Ya, Aldi dulu ya. Karena IC sendiri itu nggak mudah gagal, Pak. Terus chipnya itu mungil, perpindahan energinya lebih cepat, terus lebih hemat, dan biaya yang dikeluarkan tidak mahal, Pak. Iya. Ya. Betul. Nah, oke, saya mungkin akan skip sedikit. Sekarang pertanyaan saya, apa itu, kali ini tidak boleh membuka materi ya. Apa itu berpikir komputasi? Saya, Pak. Ya, silakan Ihsan. Berpikir komputasi itu berpikir berpola, ada langkah dan terstruktur, Pak. Iya, ada langkah dan terstruktur. Kemudian ada apa lagi di situ kira-kira? Ada proses nggak, Pak? Ada input dan output tidak? Oh ya, Pak, ada input, output, proses. Sebelum saya lanjutkan, ini ada beberapa yang upload project file. NIM 102.120.020. Tolong upload C++ source filenya. Kemudian NIM 120.001. Juga tolong upload CPP-nya, jangan project-nya ya. Kalau yang di-upload file project-nya nanti saya nggak akan bisa baca. Oke, sekarang kita masuk ke materi, mungkin langsung saja materi pekan kedua. Pekan kedua kita belajar tentang apa? Algoritma, Pak. Iya, tentang algoritma. Di situ kita belajar apa saja? Flowchart, Pak. Flowchart. Kemudian apa lagi? Pseudocode sama tracing, Pak. Tracing dan pseudocode, Pak. Nah, untuk flowchart, pseudocode, tracing, ada yang ditanyakan tidak? Oke. Flow control kita belajar ada berapa? Ada tiga, Pak. Ada 3 apa saja? Fauzan? Sequence urutan, selection, pilihan, atau repetition, Pak. Pengulangan. Yeah. Oke. Ingrid, bisa jelaskan masing-masing karakterisasi dari masing-masing karakter dari masing-masing flow control? Kalau sequence itu tidak terdapat decision, Pak. Ya. Kalau selection
terdapat dua decision tetapi tidak kembali ke decision sebelumnya. Kalau repetition dari decision didapatkan proses dapat kembali ke decision tersebut untuk mencapai hasilnya, Pak. Berarti prosesnya diulangi atau diulang-ulang atau tidak? Jika iya, dia akan diulang. Jika tidak, dia akan menghasilkan hasil, Pak. Oke. Nah, di pertemuan kedua tadi tentang algoritma kita belajar apa lagi? Pseudocode, Pak. Pseudocode. Pseudocode itu apa? Cara menuliskan algoritma dalam bentuk tekstual. Apa bedanya pseudocode dengan kode, misalkan apa bedanya pseudocode dengan bahasa pemrograman? Dijalankan. Mungkin kalau pseudocode tidak bisa dijalankan, Pak. Iya, kalau pseudocode tidak bisa dijalankan ya. Kalau bahasa pemrograman? Kalau bahasa bedanya pseudocode dengan bahasa pemrograman, kalau pseudocode itu walaupun dia tekstual, dia tidak bisa dijalankan ya. Tetapi untuk bahasa pemrograman bisa selama punya compiler atau interpreter mungkin. Oke, untuk pertemuan kedua materinya ada yang ditanyakan tidak? Kalau gitu dengan pertemuan ketiga, tentang apa kita belajar di pertemuan ketiga? Bahasa pemrograman, Pak. Iya, bahasa pemrograman. Di situ yang kita pelajari apa saja? Natural bahasa, formal, Pak. Oke, bahasa pemrograman itu termasuk bahasa natural atau bahasa formal? Natural kalau nggak salah, Pak. Formal nggak sih? Formal, Pak. Formal, Pak. Ya, bahasa pemrograman itu masuk ke bahasa formal. Maka dari itu, apa yang tidak boleh ada dalam suatu bahasa pemrograman? Ambiguitas dan redundasi. Ya. Jadi dalam bahasa pemrograman tidak boleh ada ambiguitas atau makna ganda ya. Dan redundansi. Redundansi itu maksudnya tidak ada perintah yang gimana membahasakannya ya? Redundansi itu maksudnya perintahnya itu harus singkat, padat, dan jelas ya. Jadi statement atau pernyataan-pernyataan yang dituliskan dalam satu bahasa pemrograman itu
harus bisa dengan mudah untuk dimengerti oleh manusia dan komputer. Ya, jadi tidak ada yang diulang-ulang. Hal-hal yang tidak penting itu bisa dibuang. Begitu. Untuk ambiguitas, mengapa tidak boleh ada? Karena misalkan karena kalau misalkan manusia berdiskusi dengan sesama manusia, maka terkadang kita bisa memahami apa maksud dari lawan bicara kita, ya. Walaupun kalimat itu kalau dituliskan secara tertulis bisa memiliki makna ganda, tapi kita sebagai manusia bisa memahami karena kita punya proses berpikir yang tidak sama dengan komputer. Sedangkan komputer proses berpikirnya dia hanya iya dan tidak. Untuk mudahnya dia hanya iya dan tidak. Jadi yang kalau misalkan kita punya satu perintah untuk satu proses tertentu, maka perintah ini tidak boleh digunakan lagi untuk proses yang lain. Gitu ya. Nah, untuk bahasa pemrograman sendiri yang kita gunakan adalah bahasa pemrograman C++. Bahasa pemrograman C++ ini kira-kira dia masuk ke level apa? High level, Pak. Mengapa dia termasuk high level? Karena mudah dipahami manusia bahasa itu. Kira-kira C++, karena C++ itu high level, kira-kira C++ itu mudah tidak dipahami oleh komputer? Mudah, Pak. Mudah, Pak. Mudah? Tidak, Pak. Tidak. Yang mudah mengapa? Yang tadi menjawab mudah. Karena semakin susah dipahami oleh manusia, maka akan semakin mudah dipahami oleh komputer, Pak. Nah, bahasa pemrograman C++ itu susah atau mudah dipahami oleh manusia? Mudah, Pak. Mudah. Kalau gitu dipahami oleh komputer, dia mudah atau tidak? Enggak, Pak. Enggak. Jadi semakin tinggi level dari suatu bahasa pemrograman, maka dia semakin sulit untuk dikenali oleh komputer ya. Maka dari itu tadi, kita kalau menulis program dalam suatu bahasa pemrograman, terutama bahasa pemrograman tingkat tinggi, maka program tersebut harus dibuat sesederhana mungkin ya, supaya dia mudah dipahami oleh mesin. Untuk yang jaringannya jelek ya, yang putus-putus nanti bisa mendengarkan rekaman saja ya. Nah, oke. Untuk PTIA ini, perkuliahan PTIA ini, paradigma pemrograman apa yang kita pelajari? Imperatif dan deklaratif. Untuk mata kuliah PTIA ini ya, kita akan fokus di paradigma pemrograman yang mana? Prosedural, Pak. Prosedural ya. Jadi tidak perlu memikirkan soal paradigma pemrograman yang lain ya. Nah, saya ingatkan lagi, paradigma pemrograman prosedural ini adalah paradigma pemrograman yang paling mudah di dalam suatu proses pemrograman ya. Jadi kalian hanya cukup sering-sering latihan untuk mengenali sintak-sintak dari suatu bahasa pemrograman sudah cukup. Nah, kita lanjut lagi.
Pertemuan keempat. Kita belajar apa di pertemuan keempat? Runtunan. Runtunan. Di situ kita belajar apa saja? Salah satunya kita adalah belajar tentang tipe data, ya tidak? Ya, Pak. Kemudian kita juga belajar tentang variabel dan konstanta. Nah, sekarang apa perbedaan dari variabel dan konstanta? Variabel itu wadah atau nama Pak untuk nilai. Sedangkan konstanta itu nilai. Nilai variabel itu bisa berubah, kalau konstanta tidak. Iya, jadi variabel nilainya bisa berubah ya. Variabel diambil dari kata vary atau berbeda ya. Jadi dia nilainya masih bisa bervariasi, bisa berubah. Sedangkan konstanta yang perlu diingat adalah konstanta itu kata utamanya adalah konstan, jadi nilainya tidak bisa berubah. Bagaimana cara penulisan variabel? Apa beda cara penulisan variabel dan konstanta dalam bahasa pemrograman C++? Variabel perlu dideklarasikan, Pak. Ya, kalau konstanta perlu tidak? Langsung di prosesnya. Tidak, Pak. Variabel dan konstanta sama-sama perlu dideklarasikan ya. Apa perbedaan dari cara mendeklarasikan suatu konstanta dengan cara mendeklarasikan suatu variabel? Kalau variabel itu tinggal ketik huruf aja Pak. Kalau konstanta itu diketik nilainya juga. Kalau variabel cara penulisannya adalah tipe data, kemudian nama variabelnya ya. Kemudian kalau konstanta, cara penulisannya adalah const ya. Kemudian baru tipe datanya, baru nama konstantanya, kemudian nilainya. Ya. Ini perlu dicatat ya. Jadi kalau nanti bisa jadi ada soal tentang misalkan saya berikan suatu algoritma atau kode dalam bahasa pemrograman C++. Kemudian kalian diminta untuk mengecek apakah kode ini sudah benar atau belum. Kalau kodenya belum benar, kesalahannya ada di mana. Bisa jadi soalnya juga seperti itu ya. Jadi kalian benar-benar harus familiar dengan bahasa pemrograman C++. Minimal yang dasar. Tadi penulisan konstanta gimana, Pak? Penulisan konstanta bisa dilihat di materi pekan keempat, materi pertemuan keempat, slide ke-10. Di situ ada di bagian Global Declaration cara contoh untuk penulisan suatu konstanta. Oke, setelah itu kita masuk ke pertemuan setelahnya, pertemuan kelima, yaitu tentang percabangan. Nah, percabangan ini dibagi menjadi berapa jenis? Menjadi 3, Pak. 3 jenis, apa Pak. saja? Percabangan berantai, percabangan bersarang, sama kondisi kompleks, Pak. Ya.
Apa perbedaan dari percabangan berantai dan percabangan bersarang? Kalau dia percabangan berantai, dia hanya menjalankan satu cabang saja, Pak. Tapi kalau misalnya percabangan bersarang, Pak. Kalau percabangan berantai, pada umumnya percabangan berantai itu ketika kondisi tidak dipenuhi, ya. Jadi kalau misalkan di flowchart itu ke arah panah yang no, itu bisa jadi ada percabangan lagi. Tapi kalau percabangan bersarang, kita punya suatu kondisi, kemudian di dalam cabang yang yes itu bisa jadi kita punya percabangan lagi. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau percabangan berantai itu kita tidak punya if di dalam if, tetapi kalau percabangan bersarang kita punya if di dalam if. Nah, bagaimana kasusnya dengan switch? Apa yang membedakan if else dengan switch? Kalau dia yang switch itu Pak digunakan untuk banyak percabangan atau pilihan percabangannya banyak Pak. Nah, untuk persyaratan pada switch itu bagaimana? Ya, Arwin. Switch hanya satu kondisi sama dengan. Jika tidak ada tidak perlu dibuat. Ya, jadi untuk switch betul sekali ya Arwin sama Dev ya. Switch itu dia hanya menerima jawaban sama dengan ya. Selain itu tidak diterima. Jadi kalian perlu latihan kapan harus menggunakan if else, kapan harus menggunakan switch. Ya, di situ perlu latihan. Nah, sekarang saya mau mundur lagi ke tipe data. Ada berapa tipe data primitif dalam bahasa pemrograman C++? 6 bukan, Pak? 6 apa saja? Integer, ada string, ada string karakter, ada boolean, ada apa lagi ya? Integernya. Float ya, float. Baru 5 itu. Ada lagi nggak? Void, Pak. Void itu bukan tipe data primitif ya di C++ ya. Jadi tipe data primitif dalam bahasa pemrograman C++ itu hanya 5 ya. Integer, float, kemudian boolean, karakter, dan string. Apa bedanya integer dan float? Itu desimal, Pak. Sedangkan integer bulat. Ya, integer itu bisa bulat. Iya. Kalau float itu bisa menerima desimal ya. Otomatis kalau bisa menerima desimal, bilangan bulat juga pasti masuk ya. Sedangkan integer sendiri adalah hanya bilangan bulat. Kalau operasi apa saja yang ada di integer tetapi tidak ada di float? Modulo ya. Kemudian operasi apa yang berbeda dalam bahasa pemrograman dalam tipe data integer dan float? Apa yang berbeda? Saya tanya deh. Operasi pembagian sama nggak di integer dan float? Sama, Pak.
Simbolnya sama ya? Sama. Tapi arti operasi tersebut di dalam kalau misalkan tipe datanya integer, bagaimana? Harus kali 1.0. Kalau integer itu artinya div atau hasil pembagian ya. Kalau misalkan kita punya input A integer nilainya 5, B integer nilainya 2, maka A dibagi B hasilnya berapa? 2, Pak. 2 ya? 2, Pak. Kalau misalkan saya mau jadikan hasil pembagiannya float, gimana caranya? Ditambah koma 0 dikali Kali 1.0. Iya. Dikali 1.0 di depan atau di belakang? Di depan. Di depan, Pak. Di depan. Oke, kalau misalkan saya kali 1.0 tapi saya kasih di belakang, kira-kira hasilnya akan seperti apa? Enggak, Pak, tetap sama, dia nggak berubah. Ya. Dia hasilnya akan berubah menjadi tipe data float, tapi nilainya tetap 2 ya, karena proses div dilakukan terlebih dahulu ya. Nah, kita misalkan tadi 5 dibagi 2 dulu, sisa pembagiannya 2 karena sama-sama integer, baru dikalikan 1.0, maka di situ hasilnya adalah 2.0. Kalau misalkan saya kalikan 1.0-nya di depan, maka 1.0 kali 5 dulu. Berarti dia nilainya sudah 5.0, dia sudah berubah jadi float, baru dibagi 2, maka hasil luarannya adalah 2,5. Gitu. Ya. Apa bedanya tipe data, karakter, dan string? Karakter hanya bisa membaca satu variabel atau angka. Kalau string? Kalau string Yang bisa ditambah. String bisa banyak kata. Kalau string itu dia membaca kalimat ya. Jadi kumpulan karakter. Oke, sekarang karena waktu sudah mendekati akhir, saya mau membahas soal kuis yang tadi. Sekarang saya catat ini jam 2:33 ya. Jadi kalaupun masih ada yang upload kalau lebih dari ini, maka nilainya akan langsung 0 ya. Saya mau membahas soal kuis yang tadi. Saya mau share screen. Kuis. Oke, sudah kelihatan ya soalnya ya. Nah, untuk soal ini ada nggak di sini yang cukup pede untuk menjelaskan jawabannya? Ya, kalau tidak begini saja deh. Layar saya kelihatan ya dua-duanya? Kita mau menghitung total belanja berdasarkan harga barang dan jumlah barang yang diinputkan kasir. Nah, di situ saya sudah kasih petunjuk kalau inputnya adalah harga barang, kemudian jumlah barang, kemudian
member atau tidak. Ya. Maka sekarang saya bisa inisiasi, misalkan. Oke, di situ bisa dilihat tidak apa namanya tipe data yang saya gunakan. Bisa, Pak. Kira-kira tipe data yang saya gunakan sudah tepat atau tidak? Oke. Untuk variabel member, kira-kira mengapa saya harus menggunakan boolean? Karena hanya bisa ada pilihannya Pak. Member. Karena pilihannya hanya antara dia member atau tidak, begitu kan? Nah, sekarang yang diperlukan adalah input kan ya. Inputnya adalah harga barang, harga, kemudian jumlah barang, kemudian di situ saya sudah letakkan inputnya seperti itu ya. Ini hanya sekali lagi ini hanya salah satu contoh algoritma yang mungkin kalian buat ya. Sebelum saya lanjut, tolong untuk tidak menyentuh file yang ada di dalam folder quiz 3 lagi. Karena kalau kalian buka lagi maka nanti jamnya akan berubah. Dan saya hanya ingin mengingatkan kalau jamnya di atas 2.33 maka tidak akan saya terima, nilainya akan langsung 0. Jadi kalau misalkan ada yang iseng buka file temennya, ya nanti file temennya yang terbuka itu jamnya akan berubah dan nilainya akan jadi 0. Berarti kalian melakukan kecurangan. Oke, ini kita sampai di sini. Inputnya harga jumlah member. Nah, sekarang saya mau masukkan prosesnya ya. Kira-kira cara penghitungannya apa dulu? member atau bukan dulu, Pak? Member atau bukan dulu. Saya akan pilih cara menghitungnya dengan cara menghitung totalnya dulu. Boleh tidak? Kemudian saya cek apakah total dari
Kalau lebih dari 100.000 baru kita cek if kira-kira algoritma yang sudah saya buat betul atau tidak? Itu di dalam if bukannya harusnya else doang ya, Pak? Yang mana? Yang dicabangin, yang disarang. Yang ini? Iya, Pak, yang di line 17 ya, Pak? Oke, kalau saya buat seperti itu kira-kira bisa jalan atau tidak? Nggak bisa sih, Pak. Ya. Nanti kita cek ya. Sekarang baris kita cek per baris ya. Baris ke-9 ada kesalahan atau tidak di situ? Ada, Pak. Apa? Titik komanya nggak ada ya, Pak? Titik komanya nggak ada, Pak. Jadi seharusnya ada atau tidak? Ada. Ya. Ada. Kemudian di sini sama ya? Ya, Pak. Sama. Nah, kira-kira alur berpikirnya seperti apa ini? Kita punya harga masuk, kemudian jumlah masuk. Maka di sini saya hitung dulu nilai totalnya ya. Totalnya adalah harga kali jumlah misalkan. Baru kita cek apakah totalnya lebih dari 100.000. Kalau iya, maka kita hitung diskonnya, ya kan? Jika dia member dan diskonnya lebih dari 25.000, maka diskonnya
Saya tulis hanya 25.000. Mengapa? Karena di soal tadi maksimum diskonnya adalah 25.000 ya. Kalau else kemudian ada if lagi, ini maknanya apa? Jika bukan member ya, Pak? Iya. Kalau bukan member dan diskonnya lebih dari atau sama dengan 15.000, maka diskonnya jadi 15.000. Ya. Karena maksimum diskon untuk non-member adalah 15.000 ya. Jadi kalau lebih, nilainya kita balikin ke 15.000. Oke. Nah, sekarang kalau totalnya tidak lebih dari 100.000, maka tidak ada diskon. Maka di sini saya buat else, langsung diskonnya nilainya 0. Saya bikin, kemudian saya cetak total belanjanya adalah nilai dari total tadi dikurangi diskonnya. Nah, kira-kira algoritma ini sudah benar atau tidak? Untuk tahu benar atau tidak, tinggal dijalankan saja ya. Sekarang misalkan ini inputnya kan harga dulu, kemudian jumlah, kemudian member. Kira-kira harganya, misalkan harga barangnya berapa? 50.000. Misalkan 50.000 ya. Kemudian jumlahnya kita beli 4 buah. Kemudian ini mau member atau tidak? Misalkan bukan member ya. Saya masukkan 0. Kira-kira apa yang dicetak? Total dikurang 15.000. Totalnya berapa itu? Kalau harganya 50.000, jumlahnya 200.000. Kemudian dia bukan member, berarti harusnya maksimum, berarti seharusnya diskon dia berapa? 15, Pak. 15.000 ya. 15.000, Pak. Di situ total belanjanya 185.000. Berarti dari 200.000 tadi diskonnya berapa? 15.000. Iya, Pak. Betul atau tidak? Betul, Pak. Betul, Pak. Sekarang kalau misalkan sama inputnya, tapi dia member ya. Total belanjanya 180.000, betul atau tidak kira-kira? Dia member. Harusnya kurang 25. Diskonnya berapa persen? Benar, Pak. Karena diskonnya kan 20.000, nggak lebih dari 25. Iya, betul. Betul sekali. Ya. Jadi kurang lebih ini salah satu contoh algoritmanya ya. Kalau kalian mau tracing sendiri, silahkan di di capture algoritma yang saya buat ini. Silahkan coba tracing sendiri. Nah, tadi ini saya sudah kelewatan 9 menit ya. Saya mohon maaf. Cuman saya tadi sisipkan ada kasus di mana saya minta kalian cek apakah program ini bisa jalan atau tidak. Nah, di situ tadi sudah benar kalian ngecek di situ semua tandanya sudah benar atau tidak, ada titik komanya atau tidak, itu harus dicek. Ya. Kemudian tipe datanya benar atau tidak. Kemudian prosesnya benar atau tidak. Untuk tahu prosesnya benar atau tidak, tadi ada yang bilang dilakukan tracing, maka itu sudah benar jawabannya ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan besok di soal UTS ada soal untuk cek apakah program ini sudah benar atau tidak, maka kalian cukup membenarkan saja kalau misalkan ada kesalahan, kesalahannya di mana gitu. Nggak usah nulis tracingnya ya. Tapi kalau diminta untuk tracing, maka harus tracing. Oke, sebelum saya Berarti akhiri, misalnya Pak yang ngoreksinya per baris gitu Pak. Misalnya baris ke 16 gitu Pak. iya, tinggal nanti misalkan di soal itu kalian tulis
di baris ini ada kesalahan apa, jadi seharusnya penulisannya seperti apa gitu. Baik, Pak. Nah, untuk contoh-contoh soal UTS ya, silakan kalian membaca atau melakukan latihan-latihan yang ada di modul praktikum. Karena menurut yang membuat modul praktikum, sudah saya konfirmasi ya, karena ini pertama kali saya ngajar PTIA. Soal-soal yang ada di modul praktikum itu diambil dari soal-soal UTS yang lalu, yang sebelum-sebelumnya. Jadi semakin bawah, semakin tinggi nilai, semakin tinggi nomor soalnya. Misalkan ada 10 soal gitu, maka soal nomor 9, soal nomor 10 itu bisa jadi soal dari UTS atau UAS yang terbaru. Jadi silakan kalian latihan dari situ saja, cukup. Juga, tapi tetap jangan lupa pelajari juga tentang sejarah dan tipe data dan lain-lainnya. Itu saja yang ditanyakan sebelum saya akhiri. Bapak, maaf Pak. Tadi pembahasan soalnya itu kan bertepatan sama saya baru ngirim Pak. Tapi pas saya baru ngirim, Bapak belum buka codebook-nya Pak, pas 14.34. Saya jadi baru nguploadnya tadi 14.34 Pak. Tadi Bapak bilang soalnya 14.33. NIM-nya sebentar. NIM-nya yang akhirannya 33 ini ya? Iya Pak. Ya, kamu selamat karena masih menit 33 di situ. Makasih Pak. Cuman ya itu nilainya akan banyak dikurangi ya, walaupun jawabannya benar. Oke, ini akan saya akhiri kuliahnya. Nanti setelah saya tutup, kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan. Saya hanya punya waktu maksimal 15 menit, jadi sampai 3.15 karena saya harus pergi ada urusan. Untuk sesi perkuliahannya saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak. Sore, Pak. Selamat sore Pak.